Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Squid Game Part 1 yang pernah Mimin bahas sebelumnya. Dalam film Squid Game Part 2 ini kita akan diperlihatkan tentang permainan ketiga dan keempat yang mengharuskan mereka untuk mencari kelompok serta kekacauan yang terjadi karena ulah beberapa staf yang mencoba melakukan perdagangan organ ilegal. Tak hanya itu, detektif John Ho yang sedang mencoba menyelidiki tentang keberadaan kakaknya malah terjebak dalam kekacauan tersebut. Lalu apakah Ki-hun dan lainnya mampu bertahan di permainan ini dan melanjutkan ke permainan selanjutnya? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah berhasil menyelesaikan permainan kedua, kakek Ilnam sangat berterima kasih pada Ki-hun karena ia bisa menyelesaikan permainan itu tepat waktu setelah menirukan apa yang dilakukan oleh Ki-hun. Sementara itu, Sang Woo mencoba meminta maaf pada mereka semua karena ia telah menyuruh Ki-hun dan lainnya untuk berpencar hingga membuat mereka memilih simbol yang sangat sulit. Tetapi karena mereka semua berhasil menyelesaikan permainannya, Ki-hun pun akhirnya tak mempermasalahkan hal tersebut. Dari 187 pemain yang ikut dalam permainan kedua, 79 orang telah tereliminasi sehingga saat ini hanya tersisa 108 pemain yang akan melanjutkan ke permainan selanjutnya. Sebelum para pemain tidur, mereka semua mengambil makan malam yang telah disajikan oleh para staf. Namun karena makanan yang mereka terima sangat sedikit, Deok-su dan anak buahnya pun memutuskan untuk mengambil makanan itu 2 kali, sehingga ada beberapa orang yang tak kebagian makanan tersebut. Melihat hal itu, pemain nomor 198 akhirnya mengatakan bahwa Deok-su lah yang telah mengambil makanan mereka, sehingga salah satu dari mereka pun mencoba menyerang Deok-su, tetapi sayangnya ia justru diajar habis-habisan hingga akhirnya ia meninggal dunia. Ki-hun yang tak terima dengan kejadian itu pun mencoba memprotes pada para staf, tetapi mereka justru menganggap bahwa pemain itu telah tereliminasi sehingga Deok-su pun memiliki niat untuk menghabisi beberapa pemain saat mereka semua sedang tertidur. Ki-hun dan lainnya menyadari bahwa Deok-su sedang merencanakan sesuatu sehingga mereka sepakat untuk saling melindungi satu sama lain jika Deok-su menyerang mereka. Tak hanya itu, Ki-hun juga mengajak Sae-byeok untuk masuk ke dalam kelompoknya karena jika ia sendirian maka ia akan kesulitan saat melawan Deok-su. Di sisi lain, terlihat salah satu pemain yang bernama Byung-gi serta beberapa staf sedang mengambil organ-organ tubuh dari para pemain yang sudah mati untuk dijual secara ilegal. Ternyata mereka sebelumnya sudah saling mengenal satu sama lain, sehingga mereka memanfaatkan permainan itu untuk mencari keuntungan dengan menjual organ-organ tersebut. Selain itu, mereka harus menjaga Byung-gi agar tetap hidup, sehingga para staf pun selalu memberikan petunjuk sebelum permainannya dimulai. Para staf itu kemudian menyuruh Byung-gi untuk bergabung dengan para pemain yang kuat, karena tampaknya malam ini akan menjadi malam yang sangat berbahaya. Saat Byung-gi kembali ke ruangan para pemain, ia pun meminta bergabung dengan kelompok Deok-su, tetapi karena mereka menolak Byung-gi mentah-mentah, ia akhirnya mengatakan pada Deok-su bahwa ia mengetahui permainan apa yang akan mereka mainkan selanjutnya. Sementara itu, setelah John Ho memakai topeng persegi, ia pun segera pergi bersama para staf yang lain untuk berjaga di depan pintu ruangan para pemain, karena sebentar lagi event spesial yang telah direncanakan oleh frontman akan segera dimulai. Kemudian saat lampunya dimatikan, Deok-su langsung menyerang pemain nomor 198 karena sebelumnya ia telah membocorkan tentang mereka yang mengambil makanan 2 kali. Teriakan dari pemain itu membuat semua orang panik sehingga mereka pun akhirnya saling menyerang satu sama lain. Setelah membunuh pemain nomor 198, Deok-su berniat untuk menyerang Sae-byeok. Tetapi untungnya Sae-byeok berhasil melukai kaki Deok-su dengan pisau miliknya dan pada akhirnya ia pun pergi menemui Ki-hun untuk meminta bantuan dari mereka. Ki-hun dan lainnya mencoba melindungi satu sama lain, namun saat mereka hendak berhadapan dengan kelompok Deok-su, tiba-tiba kakek Ilnam berteriak dan menyuruh mereka semua untuk berhenti karena jika tidak maka semua pemain yang ada di sana akan mati. Mendengar hal itu, frontman pun memutuskan untuk mengakhiri permainan spesial tersebut dan menyuruh para staf yang berjaga untuk segera menghentikan para pemain. Dari 107 pemain,
27 orang telah tereliminasi dalam kejadian itu, sehingga saat ini hanya tersisa 80 orang yang akan melanjutkan permainan ketiga. Pemain nomor 70 yang bernama Mireong ini berniat memberikan sebuah hadiah pada Deoksu karena ia berhasil mengurangi jumlah pemain sehingga ia pun menyuruhnya untuk pergi ke toilet. Keesokan harinya para pemain dibawa menuju ke tempat yang berbeda dan di sana mereka disuruh untuk membuat sebuah tim berisikan 10 pemain. Namun karena kelompok Ki-hun hanya berisikan 5 orang, mereka pun akhirnya berpencar untuk mengajak para pemain lainnya masuk ke dalam kelompok mereka. Tetapi sayangnya mereka hanya bisa membawa 4 pemain lain karena kakek Ilnam tak bisa menemukan seseorang yang mau bergabung dengan mereka. Deoksu yang telah mengetahui permainan apa yang akan mereka mainkan selanjutnya pun segera mencari para pemain bertubuh kuat. Tetapi karena Mireong hanyalah seorang wanita kurus, Deoksu pun akhirnya mengkhianati Mireong dan membuangnya begitu saja. Sehingga Mireong bergabung dengan kelompok Ki-hun yang saat itu hanya berjumlah 9 orang. Tak lama setelah itu, para pemain yang sudah membentuk kelompok dibawa menuju ke tempat lain, dan ternyata permainan yang akan mereka mainkan selanjutnya adalah permainan tarik tambang. Siapapun yang kalah dalam permainan itu, maka mereka semua akan jatuh dari ketinggian yang bisa membuat mereka mati seketika. Saat kelompok Deoksu melawan kelompok lain, mereka mampu mengalahkan kelompok tersebut dengan sangat mudah karena kelompok mereka terdiri dari 10 pria yang bertubuh kuat. Sementara itu saat kelompok Ki-hun dipilih untuk bermain, mereka justru ketakutan karena kelompok yang akan mereka lawan terdiri dari 10 orang pria. Meski begitu, kakek Ilnam menyuruh mereka semua untuk tidak panik karena dalam permainan tarik tambang, mereka tak hanya membutuhkan otot dan kekuatan saja, melainkan mereka juga bisa memenangkan permainan tersebut dengan menggunakan sebuah strategi. Strategi yang pertama adalah menaruh pemain terkuat di belakang, lalu menaruh setiap orang di sisi kanan dan sisi kiri secara berselang-seling, kemudian memposisikan kedua kaki sejajar menghadap ke depan, dan yang paling penting adalah mereka harus mendorong kepala mereka ke arah belakang selama 10 detik pertama agar mereka bisa menahan kekuatan musuh. Lalu saat musuh mulai lengah, mereka pun segera mengerahkan seluruh tenaga mereka. Tetapi sayangnya ketika mereka hampir menang, kelompok musuh berhasil menyatukan kekuatan kembali sehingga Sangwo menyuruh mereka semua untuk maju 3 langkah ke depan agar kelompok musuh terjatuh. Kemudian mereka kembali menarik tali tambang itu dengan sekuat tenaga hingga akhirnya mereka berhasil memenangkan permainan tersebut. Lalu saat Ki-hun dan lainnya kembali ke ruangan para pemain, Deoksu terlihat sangat marah karena ternyata Mireong berhasil selamat dari permainan itu, meski kelompok mereka termasuk salah satu kelompok yang paling lemah. Sebelum waktunya tidur, salah satu pemain yang ada di kelompok Ki-hun mengajak mereka untuk menyerang kelompok Deoksu terlebih dahulu. Tetapi karena mereka tak memiliki seseorang yang benar-benar kuat, Ki-hun akhirnya memutuskan untuk membuat barikade agar mereka bisa bertahan dari serangan kelompok Deoksu. Deoksu yang melihat hal itu pun mencoba menghampiri Ki-hun, namun Ki-hun justru memperingatkan Deoksu untuk lebih berhati-hati pada kelompoknya sendiri, karena jika ia jadi salah satu kelompoknya, maka ia akan mencoba membunuh Deoksu secara diam-diam karena dialah orang yang paling kuat di permainan ini. Setelah mendengar perkataan Ki-hun, Deoksu pun mulai mencurigai para pemain yang ada di kelompoknya sendiri dan menyuruh mereka untuk tidak menyerang para pemain lainnya. Malamnya mereka semua berjaga secara bergantian dan untuk mengisi waktu luang tersebut, mereka pun saling menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Ki-hun menceritakan pada kakek Ilnam bahwa dulu ia pernah kehilangan salah satu teman kerjanya ketika mereka sedang melakukan aksi mogok kerja. Saat itu ia dan teman-temannya terpaksa melakukan mogok kerja karena perusahaan tempat mereka bekerja memecat mereka secara sepihak saat perusahaan itu sedang berada di masa-masa sulit seperti yang terjadi di masa corona ini. Tak lama setelah itu kakek Ilnam tampak kesakitan dan ternyata ia mengalami demam sehingga Ki-hun pun segera mengompresnya agar kakek Ilnam bisa mengikuti permainan selanjutnya. Di sisi lain, seperti biasa, Byonggi dan teman-temannya kembali mengambil organ-organ tubuh dari para pemain yang telah mati. Lalu setelah mereka selesai, kedua staf yang bertugas mengantarkan organ tubuh itu pun segera pergi melalui jalur khusus yang telah dirancang sebagai jalan keluar darurat
bagi para VIP jika terjadi sesuatu pada tempat itu. Salah satu dari staf menanyakan siapakah para VIP ini, tetapi temannya mengatakan bahwa mereka tak perlu mencari tahu tentang hal itu. Karena curiga, salah satu staf itu pun menyuruh staf lainnya untuk membuka topengnya, dan ternyata orang itu adalah Jong-Hu yang sedang mencari tahu tentang keberadaan kakaknya. Tanpa berlama-lama, Jong-Hu pun akhirnya menembak orang itu setelah ia mendapatkan informasi tentang daftar para pemain yang ada di ruangan frontman. Sementara itu, saat Byung-gi meminta informasi tentang permainan selanjutnya, para staf justru mengatakan bahwa frontman belum memberitahukan mereka tentang hal itu. Byung-gi yang merasa tertipu oleh teman-temannya pun mencoba memojokkan salah satu dari mereka, tetapi karena staf itu berusaha menyerang Byung-gi, ia pun terpaksa membunuhnya dan berusaha kabur dari sana. Saat ia memasuki ruangan taman bermain, salah satu staf mencoba menenangkan Byung-gi dan menjelaskan bahwa ia tak berniat untuk membunuhnya. Tetapi tak lama setelah itu, tiba-tiba frontman datang dan langsung menembak staf tersebut, sambil mengatakan bahwa ia tak peduli jika mereka menjual atau bahkan memakan para mayat itu, tetapi ia akan sangat marah ketika seseorang telah mencurangi permainan tersebut. Karena permainan itu dibuat agar para pemain bisa bersaing dengan adil dalam kondisi yang sama, dan pada akhirnya ia pun membunuh mereka berdua. Setelah frontman menemukan mayat staf yang telah ditembak oleh Jong-Hu, ia pun menyuruh para staf lainnya untuk segera mencari keberadaan Jong-Hu, karena ia sadar bahwa orang yang telah menembak staf tersebut merupakan seorang detektif. Di sisi lain, saat Jong-Hu berhasil memasuki ruangan tempat frontman berada, ia segera mencari daftar para pemain yang ada di sana, hingga akhirnya ia menemukan sebuah brankas yang menunjukkan bahwa kakaknya juga ikut dalam permainan tersebut. Setelah kejadian itu, para pemain pun diperiksa satu persatu, tetapi karena tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari mereka, frontman akhirnya menyuruh para staf untuk melaksanakan permainan yang keempat. Sebelum melakukan permainan, frontman sempat meminta maaf pada seluruh pemain karena sebelumnya terdapat seorang pemain dan beberapa staf yang berbuat curang, sehingga ia berjanji untuk memeriksa seluruh stafnya agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Lalu sebelum permainan dimulai, para pemain disuruh untuk mencari pasangan karena permainan selanjutnya akan dimainkan secara berpasang-pasangan. Hal itu membuat sedikit keributan di antara kelompok Ki-hun karena tampaknya para pria yang ada di sana tak ingin berkelompok dengan wanita dan orang tua yang mereka anggap sebagai orang lemah. Saat Ki-hun hendak membuat tim dengan Sang-woo, ternyata Sang-woo telah mengajak Ali sehingga ia pun memutuskan untuk mencari pemain lain. Kakek Il-nam yang menyadari bahwa Ki-hun tak mau bermain dengannya pun akhirnya memberikan jaket miliknya pada Ki-hun, karena sebelumnya Ki-hun telah berbaik hati memberikan jaketnya untuk menutupi celananya. Tak lama setelah itu, seorang pemain mencoba mengajak Ki-hun untuk bermain bersamanya, tetapi saat Ki-hun sadar bahwa saat ini hanya tersisa 39 pemain, ia pun memutuskan untuk bermain dengan kakek Il-nam agar ia tak tereliminasi karena tak mendapatkan pasangan. Sementara itu, saat Sae-byok tak bisa menemukan pasangan bermain, tiba-tiba pemain nomor 240 yang bernama Jeong mengajaknya untuk bermain bersama karena mereka sama-sama tak mendapatkan pasangan. Ia berjanji akan melakukan apapun untuk membantu Sae-byok agar mereka bisa memenangkan permainan itu. Lalu saat waktunya habis, mereka disuruh untuk masuk ke dalam ruangan permainan, namun karena Mireong tak mendapatkan pasangan, para staf pun akhirnya membawa Mireong pergi menuju ke suatu tempat. Kemudian para staf membawa para pemain melewati gang-gang kecil seperti yang ada di perumahan, dan setelah mereka sampai, para staf menyuruh mereka semua untuk mengambil kantung yang berisi 10 buah kelereng. Awalnya Ki-hun dan kakek Il-nam sangat senang karena mereka mengira bahwa mereka harus mengambil kelereng yang dimiliki oleh tim lain, tetapi ternyata kelereng yang harus diambil bukanlah kelereng milik tim lain, melainkan mereka harus mengambil kelereng yang dimiliki oleh pasangan mereka. Mereka diberikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan permainan tersebut tanpa harus menggunakan kekerasan. Beberapa di antara mereka mulai melakukan permainan sambil mempertaruhkan kelereng mereka masing-masing, tetapi Ki-hun justru sangat kebingungan karena saat ini kakek Il-nam tiba-tiba mengalami demensia yang menyebabkan dirinya hilang ingatan.
Ki-hun berusaha mengajak kakek Il-nam untuk bermain kelereng, tetapi karena kakek Il-nam tak mau bermain dengan Ki-hun, ia pun terpaksa membentaknya hingga akhirnya kakek Il-nam mau bermain bersamanya. Di sisi lain, Ji-yeong meminta Sae-byeok untuk menyelesaikan permainan tersebut hanya dalam 1 kali putaran dengan mempertaruhkan seluruh kelereng mereka. Tetapi karena waktunya masih banyak, Ji-yeong meminta Sae-byeok mengobrol tentang suatu yang tak bisa mereka ceritakan pada orang lain. Mereka tak perlu merasa malu atau takut rahasia mereka terbongkar, karena di permainan ini salah satu dari mereka akan mati. Mereka berdua akhirnya saling menceritakan rahasia mereka masing-masing. Dan saat Ji-yeong mengetahui bahwa selama ini Sae-byeok tak pernah bersenang-senang, ia pun berjanji akan mengajak Sae-byeok untuk bersenang-senang bersama, tetapi tampaknya hal itu tak akan pernah bisa terwujud. Setelah mengobrol layaknya seorang sahabat, mereka berdua akhirnya melakukan sebuah permainan, yaitu siapapun yang bisa melemparkan kelereng paling dekat dengan tembok, maka dialah pemenangnya. Lalu setelah Sae-byeok melemparkan kelereng miliknya, Ji-yeong justru sengaja mengalah dan hanya menjatuhkan kelereng tersebut. Hal itu membuat Sae-byeok sangat marah karena ia tak ingin menang dengan cara seperti itu. Namun Ji-yeong mengatakan bahwa alasan dia mengalah karena ia tak memiliki tujuan untuk hidup, sementara Sae-byeok memiliki ibu dan seorang adik yang masih membutuhkan dirinya. Sebelum ia ditembak mati, Ji-yeong sempat berterima kasih pada Sae-byeok karena ia mau bermain dengannya dan menceritakan seluruh rahasia yang ia miliki. Sementara itu, saat Sang-woo hampir kalah, ia malah menuduh Ali telah membohonginya. Namun karena Ali selalu bermain jujur dalam setiap permainan, ia pun meminta Ali untuk mencari cara lain agar mereka berdua bisa memenangkan permainan tersebut. Ia mengajak Ali untuk menantang pemain lain dengan mempertaruhkan ke-20 kelereng mereka. Tetapi saat Ali tidak sadar, ia justru mengganti kantung kelereng milik Ali dan pada akhirnya ia pun menyerahkan seluruh kelereng yang ada di dalam kantung tersebut pada si staf. Di sisi lain, saat Ki-hun hampir kalah, ia pun terpaksa membohongi kakek Il-nam yang sudah pikun hingga ia hanya memiliki sisa 1 kelereng. Kakek Il-nam kemudian meminta Ki-hun untuk bermain dengan mempertaruhkan seluruh kelereng mereka, yang mana hal itu membuat Ki-hun sangat marah karena itu tidaklah adil. Tetapi setelah kakek Il-nam mengatakan bahwa ia tidak pikun, Ki-hun pun merasa sangat bersalah karena sebelumnya ia telah membohongi kakek Il-nam. Meski begitu, kakek Il-nam akhirnya memberikan sisa 1 kelereng miliknya dan berterima kasih pada Ki-hun karena selama ini ia mau bermain dengan dirinya yang sudah tua dan tak bisa melakukan apa-apa. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.